kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan membagikan apa yang ada di dalam hati. Ya Roh Kudus mengurapi kami semua supaya mengerti apa mau kita dalam nama Yesus. Selamat pagi, saudara. Ya, saya kemarin Pak Yusuf sudah ngomong bukan pendeta, Pak Yunus pendeta, saya temannya pendeta. Jadi bukan pendeta, sharing kepada pendeta boleh dong? Boleh, sangat boleh. Oke. Jadi hari ini saya membagikan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Yusuf. Saya membagikan tentang ini. Jadi saya dikasih kisi-kisi dari Pak Yusuf. Saya tidak tambah, tidak kurang, saya konsult saja, ya. Karena sekarang saya punya asisten yang canggih namanya AI. Ya. Jadi pedoman saya, Roh Kudus guruku, AI asisten. Ya, karena Tuhan pertama kali melakukan aktivitas pelayanannya adalah merekrut murid. Dan murid pertama yang direkrut itu Andreas dan Petrus. Dua orang itu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Yesus merekrut murid-muridnya. Tugas murid itu cuma satu, belajar. Betul? Kalau nggak mau belajar bukan murid. Oke, jadi sekarang saya pun terus-menerus belajar. Hari ini kita bahas topik ini yang kisi-kisinya dari Pak Yusuf saya formulakan dalam infografik kira-kira seperti ini. Ya, jadi berdoa mulai dari beban. Beban itu dari Tuhan atau dari kedagingan kita? Ya, jadi di dunia ini cuma ada dua. Ada Adam, ada Kristus. Ada manusia lama, Kristus manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita sekarang harus menjalani kehidupan sebagai new creation, man. Ya, syaratnya apa? Tanggalkan manusia lama. Hidup dalam kasih karunia. Selanjutnya kita ikutin map-nya Tuhan. Ya, dalam journey, dalam perjalanan. Sekarang yang paling dibutuhkan map, betul nggak? Kita kesini pasti pakai map dong. Dari sini dibuka. Kita pun sama. Ayat pembuka yang Tuhan berikan pada saya untuk disampaikan adalah Yohanes 15 ayat 15. Ada yang mau bacakan? Yohanes 15 ayat 15. 15 ini jangan dilupakan. Ya, Bu. Dibaca. Udah ketemu? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi kita tidak berhenti dengan status sebagai hamba. Ya. Karena Yesus sendiri nggak mau kita begitu terus gitu. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi apa? Sahabat. Nah, ilustrasinya ini misalkan hamba kan anak Obed lah. Ya, Obed tugasnya apa? Utama bersih-bersih rumah, kantor dan sebagainya. Tapi dia nggak tahu tuh rencana bosnya, ya di kantor dia punya proyek apa, nggak tahu kan? Obed nggak tahu itu. Tapi sahabat bosnya tahu, karena sering ngobrol, sering sharing, sering mendengarkan. Kalau bosnya lagi ngomong, dia dengarkan sehingga dia tahu. Ini sahabat. Tuhan mau kita begitu. Makanya sekarang saya pribadi dalam berdoa itu
saya makin ke depan makin lihat ya, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri. Dia tahu, orang Jawa bilang itu jeroane, ya, lebih tahu dari kita. Jadi dia jangan sok tahu. Jadi di dalam Wahyu Tuhan berkali-kali ngomong, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi dalam berdoa yang penting itu bukan mulut kuping. Saya sekarang latihan 90% kalau saya berdoa sekarang saya diam dan mendengarkan. Buka telinga lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat. Justru karena itu saya memperoleh kekuatan. Justru karena itu saya banyak mendengar suara Tuhan. Kita tahu apa dampaknya kalau mendengar suara Tuhan? Timbul iman. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, katanya. Nah, dengan iman itu saya menjalani aktivitas sehari-hari dengan oh iya Tuhan berbisik pun saya ya berserahnya apa maunya dia, karena dia sahabat. Oke, jadi ada dua golongan memang sekarang. Di sini ada yang dapat beban sungguh-sungguh dari Tuhan. Yang satu lagi berdoa atas nafsunya, keinginan pribadinya, bahkan memperlakukan Tuhan sebagai hambanya. Tuhan tolong ini dong, saya butuh ini, tolong berikan ini dong, tolong begini dong, tolong ini, tolong ini dong. Secara nggak langsung kita memperlakukan Tuhan kita sebagai hamba loh. Kembali harusnya kita sebagai hamba, tapi tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan sebagai hamba kita. Tanpa itu yang saya tahu. Jadi langkah pertama kita sebagai pendoa, buka telinga, tutup mulut. Barang senang. Makanya Tuhan berbicara dalam Matius 6:6, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar. Ini bukannya kamar fisik ya. Kamar fisik membantu kita. Tapi kalau kita lagi nyetir mobil, bisa nggak kita masuk ke kamar? Bisa. Kamar itu ada di dalam. Ada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ada di dalam tabernakelnya Tuhan di ruang Maha Kudus. Ya. Mazmur 91 ngomong apa? In the secret place of the Most High. Di situ kita alone. Sekalipun kita fisiknya aktif, lagi ngerjain rutinitas kehidupan sehari-hari, lagi masak lah, lagi jalan-jalan, lagi olahraga, lagi nyetir. Itu bukan halangan kita masuk ke ruang rahasia sendirian dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Di situ segala keinginan nafsu kita gugur semua, segala kekhawatiran gugur. Yang ada damai sejahtera dia. Sukacita. Itu kehidupan manusia di dalam Kristus. Bukan kita memperbarui sendiri, nggak bisa. Manusia lama itu berjalan tangannya sosoknya dibongkar sama Tuhan. Ya, jadi ini jangan anggap bahwa memang kalau malam mau tidur gampang kita berdoa masuk kamar. Tapi Tuhan tidak berbicara kamar fisik saja. Tuhan berbicara tentang kamar rahasia
yang kita bisa sendirian intim dengan Tuhan tanpa ada pihak lain yang ikut campur. Ya. Tuh di luar ada suara lagu itu. Ya, terganggu. Tapi di ruang Maha Kudus Tuhan enggak ada. Di ruang Maha Kudusnya Tuhan itu terangnya bukan terang matahari, itu Shekinah glory. Kalau kita lihat di situ adalah tabut perjanjian. Oke? Nah, diilustrasikan pendoa itu seperti penjaga malam satpam. Zaman dulu, zamannya di Yerusalem sana, setiap kota kan tembok keliling itu keamanan, ada celah untuk ngintip. Ya. Kalau ada musuh kan mau menyerang dan mengganggu itu ilustrasi gambaran orang yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kamar privat orang lain tidak. Itu keintiman sejati ada di kamar, bukan di halaman. Ya. Atau di ruang tamu, di kamar pribadi, di mana kita hanya dengar dan tahu kehendak Tuhan itu apa, maunya sahabat itu ya, maunya Yesus apa. Ya. Beda sama Obed. Obed cuma perintah, kamu ngerjain ini ya, ini A, B, C, D, enggak. Dia nggak tahu bos gue ini ngapain sih, pengen apa, nggak mau tahu. Maunya udah mengharapkan segera setelah ini aku dapat upah. Nah, di sini digambarkan ya, orang Farisi. Saya ini melakukan studi mendalam tentang orang Farisi dengan bantuan segala macam. Nah, salah satunya dengan yang aspek doa itu, dia suka berdoa di pinggir jalan, di lampu merah gitu kan, kalau zaman sekarang lah. Berdoa supaya kelihatan religius, supaya kelihatan suci, kelihatan oleh orang, dapat tepuk tangan dalam pujian. Dia mengharapkan upah itu. Orang Farisi mengharapkan upah ditepuk tangan, dipuji, populer dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Paulus, orang Farisi sejati di Saulus, anggota Mahkamah Sanhedrin, ahli Taurat, muridnya Gamaliel dari suku Benyamin. Kurang apa coba status sosialnya Saulus? Kaya. Anggota Sanhedrin waktu itu benar-benar orang kaya, duitnya banyak. Ya, tapi ketika dia bertemu dengan Kristus di tengah jalan, melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa, dia ngambil kesimpulan, semua yang kamu capai itu sampah semua. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia dari itu, dibandingin kejomplang. Sampah. Lalu dia berbalik, karena dia tahu saya harus mulai dari hamba. Kita harus mulai dari hamba ya untuk jadi sahabat. Gak bisa langsung gitu. Ya. Karena Yesus mapnya seperti itu. Dia yang di Filipina dikatakan, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke?
Bahkan dia turun jadi manusia dan betul jadi hamba. Setelah jadi hamba baru dia naik lagi ke atas, ditinggikan oleh Bapa, bukan meninggikan diri. Bapa yang meninggikan dia. Makanya Yesus ngomong, ya, nanti yang menyebabkan orang datang kepada Tuhan sendiri, Bapa itu yang menariknya. Jadi gak usah khawatir. Kemudian Bapa yang meninggikan Kristus di dalam kita, ya, penjaga malam, diilustrasikan seperti satpam. Satpam tuh status sosialnya nggak beda jauh lah sama ojol. Ya. Ojol sekarang kalau dulu tukang becak, cuma sekarang tukang becak pegang HP. Ya, tahu medsos, tahu. Ya, sama. Saya banyak bergaul dengan ojol. Ketika berangkat dia cuma satu doa, Tuhan berikan penumpang pada hari ini yang secukupnya. Kalau di Lowor itu Tuhan berikan roti makanan yang secukupnya. Dia berdoa, Tuhan berikan penumpangku yang secukupnya untuk hari ini. Ya. Hanya itu untuk keluarga dulu. Jadi Tuhan selalu pakai ilustrasi-ilustrasi yang memang dalam konteks ini sebagai hamba yang status sosialnya di bawah. Dari situ Tuhan angkat. Ayo, dari seorang hamba kriterianya apa? Ketaatan. Dari seorang sahabat kriterianya apa? Kesetiaan. Mengerti? Jadi seorang sahabat itu udah gak minta-minta lagi sama sahabat, karena dia percaya tahu sahabat gua ini bos gede. Kalau gua bisa jadi hopeknya dia, sahabatnya dia, pastilah kesempatan entah bagian proyek, entah bagian apa, pokoknya akan diajak untuk sama-sama menggarap proyeknya bos. Tuhan punya proyek buat kita masing-masing, karena kita punya panggilan. Udah tahu proyek nggak sama. Ya. Kemarin Pak Yus bilang transformasi. Saya paling senang kata itu. Ya. Kata itu sudah istilah fisika, matematik. Kalau kita belajar matematik yang kalkulus itu ada transformasi. Jadi dari satu koordinat xi transformasikan ke xyz gitu. Jadi koordinat itu melambangkan apa yang jadi patokan posisi kita ada di mana. Ya, rumah ini ada koordinatnya. Ya, garis lintang sekian, makanya bisa terdeteksi di Google Map. Setiap titik di bumi ini ada koordinatnya. Nah, di dalam fisika, istilah transformasi itu perubahan sebenarnya. Perubahan dari level yang paling, dari atom yang paling kecil, partikel yang paling kecil sampai gede. Ya, gampangnya gini. Kenapa istilah trafo di PLN itu banyak tuh. Kalau lihat ke Pekalongan itu kan ada tegangan tinggi ya. Nah ini kan gardu-gardu isinya trafo semua dengan fase. Fungsinya trafo itu untuk apa sih? Mengubah sinyal listrik dari satu tegangan ke tegangan lain, dari A ke satu, semuanya diubah variabel listrik itu. Disesuaikan. Kenapa ada tegangan tinggi? Tegangannya puluhan ribu watt volt dulu, supaya ampernya kecil.
ditransformasikan, mau dipindahkan ke lokasi yang lain. Kalau nggak digituin, panas, kabelnya bisa kebakar. Ya, jadi transformasi itu perubahan mendasar, perubahan total dari yang paling dalam ke yang paling luar. Dari hamba, sahabat, habis sahabat jadi apa? Anda tahu makanya? Ini ujung-ujungnya Tuhan memproses kita tuh mau jadi apa sih? Mempelai. Mempelai itu digambarkan oleh rahasia itu besar. Dan itu hubungan suami istri. Itu keintiman puncak itu ada di hubungan suami istri. Ada di kamar, bukan di halaman. Gak boleh ada orang lain ada di situ. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan betul-betul bersatu di situ. Itulah perjamuan kawin anak domba. Kita mau sana. Gak berhenti pada sahabat aja. Lanjut, karena tujuan dia di ultimate goal, tujuan akhir. Kita tahu ini kan kita sebagai sahabat. Kalau dulu sebagai karyawan, saya sering dipanggil bos, diajak sharing, diajak ngobrol, baik di kantor, di meeting maupun lagi makan. Saya dengerin aja dia cita-citanya apa sih, keinginannya apa sih. Ya, kalau kita bisa jadi sahabatnya dia, pasti karya kita beda lah dengan yang obey itu yang nggak terpakai. Karena kita sudah tahu aspirasi dari bos kita. Nah, untuk itu makanya sebelum jadi sahabat kita harus jadi sahabat, karena dia harus rendah hati, harus dapat beban dari Tuhan dulu. Nah, di dalam kesendirian itu di sini disebutkan juga ada air mata. Air mata tanda bukan, kalau air mata di kamar ya, di ruang sini kita alone with God, itu bukan berarti kita lemah. Ya. Itu yang saya sebut spiritual currency, mata uang spiritual, harganya mahal. Pujian dari orang itu harganya receh, murah di hadapan Tuhan. Makanya Paulus ini sama dibuang. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari mencari yang nilainya tinggi. Nah, yang nilainya tinggi itu dilambangkan sebagai air mata yang keluar. Nah, ini dicontohkan oleh dua tokoh, Nehemia yang masuk kamar juga sendirian karena dia meratap lihat Yerusalem dihancurin karena waktu itu lagi dalam pembuangan. Disitulah dia tahu bahwa Yerusalem harus dibangun kembali. Ya, harus dibangun kembali. Makanya dia berdoa sampai diutus kelompok dari Babel kembali lagi membangunnya. Itu nambah. Sekarang dunia ini kacau banget. Ya, Babel dari bawah sampai bawah. Saya percaya Tuhan membangkitkan, memberi beban kepada Nehemia zaman sekarang ini yang hatinya
diberi beban untuk sama-sama membangun Yerusalem baru, kota kudus dari Allah, kota yang turun dari surga, dikatakan di Yohanes 20. Dialah ibu kita yang sejati. Kan, ingat dulu. Saya percaya Tuhan taruhkan beban itu ke diri saya, kita semua. Enggak kebetulan. Ya. Asal kita berdoa pakai kuping, bukan pakai mulut. Ya. Sampai akhirnya kita semua. Ya. Nah, itu udah. Ya, ini dari Yeskiel 22:30 Nehemia 4 sebagai cetakan dari materi ini yang saya bagikan. Itu ringkasan satu halaman namanya infografi. Oke, terus nah, seringkali sekarang ketika kita berdoa ada dua suara di dalam kita. Jadi kalau kita lebih banyak pakai mulut, sesungguhnya kita lebih banyak mendengar suara dari kita. Tuhan, tolong dong, beliin aku ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Tolong dong berkati aku ini. Sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang lagi ngomong tidak mungkin mendengar dengan baik. Betul? Tapi orang yang diam, dia bisa telinganya peka. Itu prinsip. Yesaya 30 yang terus katakan, dengan tinggal diam dan percaya itu terletak kekuatanmu. Ya, dalam fisika kuantum itu telah dibuktikan di laboratorium oleh Maxwell bahwa dalam keadaan diam, sunyi, hening, itu energinya lebih tinggi, frekuensinya tinggi. Dari pelajaran pikiran, ya, otak sadar, otak bawah sadar, itu ada gelombangnya, ya. Gelombang yang paling itu gelombang theta. Itu dia masuk ke pikiran kita yang paling dalam, di mana pikiran natural, pikiran sadar kita berhenti berpikir, kita hanya mendengarkan. Ya, mereka pakai istilah alam semesta berbicara. Dan dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, Tuhan juga banyak mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Betul? Banyak. Artinya sekarang Kristus ada di mana? Sekarang Kristus ada di dalam diri dan ada di mana-mana. Seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kolose 1:19. Segala kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Di dalam saya dan di seluruh alam semesta ini. Ya, makanya ketika Abraham dipanggil suruh, dia tiap malam melihat langit itu. Sebenarnya dia sedang melihat langit yang ada di dalam. Dan ketika dia melihat langit penuh dengan bintang-bintang di langit itu, pada saat yang sama dia merasakan kemuliaan itu ada di dalam dia, yaitu Tuhan sendiri. Oke ya, jadi beban rohani ini, intercessi ini ada hati Tuhan, ada hati manusia.
Makin banyak kuningnya ke sini, itu artinya kita lebih banyak pakai kuping daripada pakai mulut. Latihan. Latihan berdoa pakai kuping, jangan pakai mulut. Buktikan hasilnya lain. Ya, kan Yesus ngomong, aku tuh hanya mengerjakan, hanya melihat apa yang Bapa kerjakan di dalamku. Sebagai manusia, aku nggak bisa apa-apa. Yesus sendiri ngomong gitu. Jadi kalau dia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, itu karena Bapa yang di dalam dia yang bekerja untuk itu. Karena dia nggak mungkin. Nah, jadi nanti yang kuning ini bergeser ke semua. Karena di situ ada kekudusan, ada kasih, ada pandangan ilahi, pola pikir kita dan pola pikir Kristus. Bukan pakai logika jasmani saja. Nah, kembali ke penjaga malam. Ya, penjaga malam ini kondisinya kalau dia jadi satpam kota, ngintip. Ya, jadi kalau sekarang tuh gambarnya seorang intern. Intern tuh bekerja kelihatan dari luar, tapi dia bekerja menyerap informasi. Wah, ini ada ini. Itu kerjaan kita loh. Sekarang banyak kita loh. Nyamar jadi macam-macam. Oke, saya mau nih. Jadi seorang penjaga kota loh yang dijaga, mewakili satu bangsa, keamanannya, dan seterusnya, mewakili semua keluarga yang ada di kota itu, ya. Kemudian dia tindakannya apa? Berdoa. Dia dampaknya apa? Seluruh kota selamat. Jadi tugasnya seorang intern itu sebenarnya ngintip. Tahu ngintip ya? Bisa ngintip lagi. Intan. Hah? Intan. Iya, ngintip lah bahasa itu. Ya, tukang ngintip. Ngintip. Ada matanya yang begitu. Bahasa Sundanya ngomong. Karena dia menjalankan siapa? Jadi setelah telinganya dibuka lebar-lebar, dia mendengarkan apa maunya Tuhan, suaranya Tuhan. Baru di akhir doa dia buka mulut seperlunya. Setelah mendengarkan awal pujian diri, apa yang keluar dari mulut saya? Thank you Lord. Terima kasih. Aku percaya. Oke, sekarang aku mau beraktivitas. Pimpin aku. Lindungi aku. Dah, cukup itu. Berkat akan mengalir melewati kita, memberkati orang. Jadi kalau kita jajarkan dalam bentuk matrik, ya, pendoa yang munafik diwakili oleh golongan Farisi ini, ya,
sumber lahirnya itu dari rekayasa emosi, pura-pura kosmetik, mementingkan luar dulu, ya. Pikirannya, gua mesti pakai skincare apa hari ini supaya kelihatan, dia melupakan apa yang ada. Tapi kalau berdoa sejati itu tadi doa yang kuping. Jadi motivasinya beda. Kalau ini berdoa supaya dilihat, dikagumi dan diakui orang, tepuk tangan, applause. Oh iya, kamu hebat, kamu memang rohani. Kalau di sini lain, tujuannya membela keselamatan jiwa-jiwa, enggak butuh panggung. Untuk urusan ini saya kagum sama Ananias. Tahu Ananias? Di Kisah Rasul itu ada tiga orang yang namanya sama Ananias. Satu Ananias yang meminta Saulus, dua Ananias suaminya Safira, tiga Ananias rumah besar. Nah, saya maksud yang pertama, dia seorang murid Tuhan, udah disebutin orang biasa. Ini murid yang terlupakan oleh manusia, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia memiliki tugas besar. Ketika Tuhan datang kepada dia, menyuruh dia untuk pergi ke Damsyik menemui Saulus yang buta itu, apa responnya dia? Ini aku Tuhan. Siap, kau suruh aku kemana? Meskipun sempat bentar sedikit, disuruh ketemu ini teroris. Ya, penganiayanya barusan bunuh saya mana sih? Tapi karena dia percaya Tuhan yang buruk, pasti Tuhan yang akan begitu. Dia pergi, tumpang tangan, mata Paulus melihat lagi, udah tugasnya hanya selesai. Hanya disebutkan sekali dalam kitab. Bahkan Paulus yang ditumpang tangan untuk jadi rasul besar itu nggak pernah menyebut nama Ananias di dalam semua perjalanan. Dilupakan. Kalau Ananias sebagai manusia itu digituin rasanya gimana? Ini sangat kalau menurut ukuran manusia ini disepelekan. Ya. Gue capek-capek datang ke rumah lu, doa sampai kamu bisa balik lagi. Lu tuh cuek banget sama gue sih kalau ngomong gitu. Malah yang disebutin oleh Paulus tuh ya apa sih? Timotius macam-macam ini. Padahal peranannya Ananias besar sekali. Makanya saya bikin materi itu Ananias, murid yang terlupakan oleh manusia, tapi selalu diingat Tuhan. Dia gak peduli. Dia murid Tuhan yang paling tidak peduli dibandingkan dengan yang lain-lain. Terus langsung. Ya. Ada satu lagi yang saya mau bahas, Thomas ini kita selama ini bisa kopi dengan murid yang ragu-ragu. Ternyata kebalikannya. Ya, nanti. Oke. Lokasi favoritnya pinggir jalan. Orang Farisi sangat favorit di yang dilihat orang. Karena dia tujuannya mau dapat upah itu, tekuin akan terus. Berdoa sejati masuk kamar, diam, berdiam diri di hadapan Tuhan, menutup pintu rapat-rapat. Hadis namanya. Oke? Upahnya, ya ini
upahnya pendoa munafik ini mendapat upahnya berupa pujian manusia semata. Itu target. Karena dari situ nanti bisa jadi duit. Mau lagi. Ini tujuannya sudah satu, mendapat penghormatan dari Bapa. Ya, Yohanes 12 ayat 20. Hanya itu yang ada di pikirannya Ananias. Aku enggak peduli orang lain melupakan aku. Enggak apa-apa. Bapa di surga memberikan penghormatan, berkata di dalam dirinya, engkau anakku yang kukasihi. Ini ruang rahasia. Namanya juga rahasia. Orang lain tidak boleh tahu. Ya, bekerja dalam senyap, dalam diam, nggak usah keluar-keluar. Mengenal suara dari surga. Jadi sesungguhnya kita ini sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita hidup dalam dua dunia. Kita ini bagaikan terminal surga dan bumi. Ketemunya di sini. Kita di dunia, tapi bukan dari dunia. Ya. Sama seperti Pak Melki sekarang di Bandung, di Lembang, tapi ini bukan orang Lembang, orang Bogor. Kita ada di dunia, tapi bukan orang dunia. Dari surga. Makanya kita disebut pendatang. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita bedah lagi, bagaimana mendapatkan beban dari Tuhan itu, yaitu keterbukaan hati kita, mengizinkan hati sepenuhnya disentuh oleh Roh Kudus. Ya, gampang latihannya yang saya katakan. Tutup mulut, buka telinga. Kuping kita, kalau barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh pada kita. Ini kesalahan 7 jemaat Tuhan di kitab Wahyu. Ya, dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Laodikia, sebagai itu. Tuhan ini malah kata. Saya simpulkan dalam bahasa sekarang ya. Tuhan sedang mengaudit. Ini pakai bahasa akuntansi dulu. Tahu tugas auditor apa? Meriksa pembukuan, memeriksa transaksi yang lalu. Nah, malaikat yang diutus Tuhan kepada masing-masing jemaat itu melakukan audit kepada jemaat di Efesus dan kamu ikut pengajaran kamu ikut. Aku tahu cerita payahmu, tapi kamu telah meninggalkan kasih mula-mula, kesalahan kamu. Tapi Tuhan kasih solusi. Oke. Mau bertobat, menang, aku akan kasih mahkota kehidupan, buah pohon kehidupan. Ya, itu proses auditnya Tuhan terhadap jemaat Tuhan saat ini. Kita boleh melakukan ini, melakukan itu, Tuhan diaudit sama Tuhan. Oke, aku tahu itu. Tapi kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Enggak lulus. Nah, kita sadar ya, justru ketika kita berdoa pakai kuping,
kita dikoreksi atau diaudit sama Tuhan. Ya. Merespon realitas tersembunyi. Nah, ini. Jadi maka disebut teologi air mata. Bahasa doa yang paling berharga. Ini mata uang rohani yang sangat berharga di mata Tuhan dibandingkan dengan receh-receh yang didapatkan dari ujian manusia. Tidak usah berkecil hati. Ya. Saya meskipun bukan pendeta, saya pernah pendeta. Banyak tahu pendeta itu kalau pendeta buru-buru makan dulu. Nah, ngomongnya apa? Cuma kamu udah bersih 100 pak 1000. Wah, gimana tuh rasanya yang udah bersih? Wah, langsung pada dia jadi ngobrol. Saya juga gitu. Bukan itu kriteria Tuhan. Kalau Tuhan pakai kriteria itu, Ananias tidak akan dipercaya Tuhan untuk mentahbiskan Saulus. Dia masih pakai Petrus yang sudah jadi rasul besar pada waktu itu. Tuhan tidak kirim Petrus, sesama rasul kan, kirim murid yang tidak dihargai oleh manusia. Ananias. Ya. Kalau Tuhan izinkan manusia melupakan kita sebagai murid Tuhan, cuekin aja. Emang aku begini. Kita ingin mendapatkan satu saja, penghormatan dari Bapa. Hai, Melki, kau anakku yang kukasihi. Sudah cukup. Kekal. Nah, ini ada dua kasus. Saya akan tutup ini sudah. Nehemia tadi saya sudah singgung, ada Hana. Hana ini adalah wanita yang belum punya anak waktu itu. Ya, kita tahu betapa aibnya wanita yang tidak punya anak pada zaman dulu. Aib loh. Dalam pergaulan pasti ditanya, anakmu berapa? Anakmu berapa? Gue gak punya anak. Aduh. Tuh. Benar gak? Makanya dia berdoa pakai harus segala macam. Sebenarnya keinginan manusia sebagai manusia anak tuh, gue pengen punya anak lah, gitu aja lah. Tapi Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih Samuel. Samuel inilah yang akan memberkati, melantik Daud sebagai raja. Daud ini adalah keturunan Mesias yang akan menurunkan Mesias Yesus Kristus. Makanya dia disebut anak Daud. Ya. Luar biasa loh. Bukan hanya sekedar anak yang namanya Samuel. Bukan. Lebih jauh dari itu. Cara Allah bekerja dalam kekekalan. Allah menjawab doa kita bukan sebagai satu peristiwa saja, tapi satu rangkaian peristiwa panjang. Habis ini dikasih ini, habis ini dikasih ini, habis ini dikasih ini, terus kita hanya karena kita jarang mendengarkan Tuhan. Itu hanya bisa didengarkan kalau kita mengerti sebagai sahabat. Ngerti apa maunya bosku. Luar biasa.
punya keinginan ya, yang Tuhan tanamkan untuk ada AI ini, bikin film tentang Ruth dan Naomi. Itu contoh ya, semua persoalan hidup manusia ada di situ. Ada kelaparan, ada kematian, semuanya. Akhirnya semua itu lenyap ketika Boas muncul yang menikahi Ruth. Naomi sebenarnya nggak tahu, jangan panggil aku Naomi, panggil Mara, karena ada kepaikan Naomi. Itu kalau difilmkan bagus banget. Belajar dari